Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ingin memperkenalkan karya terbaru saya. Bukan karya terbaru, tepatnya adalah karya lain yang tidak berhubungan dengan komik sejarah. Judulnya Janissaries. Gitu. Dari mana kata Janissaries ini? Janissaries terinspirasi dari pasukan elitnya Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Gitu kira-kira. Alhamdulillah komik Janissaries sudah ada 3 episode. Jadi teman-teman yang belum punya silahkan dapatkan di toko buku online atau toko buku offline. Baiklah, saya ingin sedikit cerita kenapa saya bikin komik Janissaries ini gitu. Jadi sejak kecil saya sudah disuguhi film-film superhero gitu. Makanya akhirnya saya benar-benar suka bikin komik-komik action gitu. Nah, setiap kali papa saya pulang kerja di masa itu ya, di masa saya kecil, papa saya selalu membawakan video-video superhero dari luar negeri gitu. Yang bentuknya di zaman dulu tuh belum lempengan CD, flash disk atau memori yang lain. Zaman dulu itu bentuknya adalah Betacam. Betacam itu sebuah video yang pakai pita. Film-film yang saya tonton waktu kecil yang dulunya berupa Betacam itu ada yang film kartun, film manusia, live action. Seperti kalau di Jepang itu ada Google Five, Sentai ya, Google Five, Kamen Rider, ada ada Ultraman, Megaloman, ada Gaban Sarivan gitu kira-kira. Nah kalau yang kartun-kartunnya tuh ada Gundam, terus ada lagi Voltus gitu. Banyak lah superhero ya dari kartun. Nah kalau Amerika yang paling terkenal ada 3 superhero yang saya kenal dari kecil, Batman, Superman, dan Spider-Man. Itu stiker-stikernya banyak banget gitu. Jadi itu yang saya kenal. Kenapa saya senang film action. Waktu kecil berpose-pose seperti superhero, seperti itulah kira-kira. Nah dalam film superhero itu peran utamanya sangat terlihat keren, loncat-loncatan, koprol di Kamen Rider ya, atau Google Five ya, Dai Sentai, atau Gaban Saripan, Space Sheriff ya, apa sih bahasa Jepangnya? Ya pokoknya Space Sheriff ya, polisi luar angkasa, Gaban Saripan, dan yang warna biru tuh lupa. Nah mereka aksi-aksinya sangat keren waktu saya kecil gitu, memperlihatkan dengan teknologi yang mengagumkan, special effect. Film di zamannya itu sangat spektakuler gitu, dan anak-anak di zaman itu percaya banget sama teknologi itu gitu, sama film-filmnya ya. Nah walaupun zaman itu teknologi belum canggih, tapi film itu bisa membuat kita anak-anak percaya bahwa teknologi itu udah ada, kayak jam, ada teknologinya, ada jam yang bisa teleponan atau yang lain-lain gitu. Nah Betacam ini yang selalu dibawa oleh papa saya setelah pulang kerja itu selalu bergantian. Besoknya minggu lalu film yang A, minggu yang ini film B. Nah mungkin dia nyewa atau minjem dari temennya, kira-kira seperti itu video-videonya. Dengan perjalanan waktu saya mulai mengenal komik-komik action gitu. Seperti waktu mulai SD, SMP, SMA mulai kenal sama komik-komik, kalau manga ya, komik Dragon Ball, Kung Fu Boy, dan komik-komik action yang ada banyak. Kalau komik Amerika waktu SMA saya mulai dikenalkan sama teman seperti komik Superman, komik Spawn, komik Batman, komik Captain America, seperti itulah kira-kira gitu. Nah dari komik-komik dan film-film superhero ini yang membuat melekat banget di pikiran saya, yang akhirnya pengen banget menciptakan komik superhero ini. Saya ingat dulu nasihat papa saya, Papa rahimahumullah. Kenapa disebut itu? Karena papa saya sudah meninggal dunia. Nah nasihatnya adalah jangan cuman suka, tapi buat yang membuat orang juga suka. Kira-kira seperti itulah. Jangan cuman jadi fans gitu. Jangan cuman ngefans, tapi buatlah hal yang besar gitu. Nah kenangan mengenal superhero ini sejak saya kecil menjadi core memory yang sangat melekat di pikiran saya gitu. Plus di masa ini sekarang tahun 2025 saya masih akhirnya kecanduan sama superhero dari luar negeri gitu ya. Pada akhirnya saya berpikir gitu, apa yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang yang sudah dikenalkan sama superhero luar negeri yang tidak mengajarkan akhlak Islam gitu. Nah saya sedih gitu. Di masa saya kecil nggak ada superhero yang bertemakan Islam gitu, yang akhirnya mungkin orang-orang yang seumur saya akhirnya kurang terbiasa dengan pahlawan yang bertemakan Islam, karena masa kecil nggak ada pahlawan yang bertemakan Islam, semua superhero pasti dari luar negeri. Nah pada akhirnya Janissaries lah membuat saya termotivasi untuk membuat itu. Yang saya khawatirkan anak-anak zaman sekarang merasakan apa yang saya rasakan, tidak pernah mengenal superhero berbau sejarah atau berbentuk teknologi seperti Janissaries ini gitu. Artinya saya berharap bisa menanamkan core memory yang lebih baik dari masa kecil saya yang dahulu. Seperti itulah kira-kira. Kembali lagi ke Janissaries. Janissaries ini adalah superhero yang berbau teknologi LED. Karena kan robotik ini ya.
teknologi di zaman ini nggak bisa kita pungkiri atau kita bendung yang namanya AI gitu. Akhirnya kita kedatangan AI yang dimana dulu AI itu cuma ada di film-film tahun 80-an seperti film Robocop, film Terminator, atau film-film teknologi lainnya lah gitu. Star Wars, Star Trek yang awalnya tahun 90, tahun 80-an yang akhirnya ada di zaman ini. Bahkan untuk teknologi di zaman ini ya, semua teknologi benar-benar yang tadinya khayalan semakin dipermudah dengan kedatangan AI gitu. Terutama yang paling masif di Jepang, Korea, dan Cina. Apalagi Cina nomor satu. Sudah banyak kendaraan-kendaraan taksi tanpa driver, mobil-mobil mulai ada yang bisa terbang. Ini beneran, mobil bisa terbang, ada motor yang bisa terbang. Ya, terus manusia yang menggunakan jetpack kayak tas, tapi tasnya bisa terbang, melayang di atas air gitu. Bahkan sudah ditemukan AI yang bisa disatukan dengan syaraf otak manusia. Contohnya nih, pernah ada anak kecil, saya lihat videonya anak kecil yang tangannya buntung. Nah, anak kecil itu tangannya buntung lalu dipasang tangan mekanikal yang tangan itu dihubungkan ke syaraf otak. Biasanya kalau tangan yang dihubungkan dengan robot, gerakan tangan itu masih kaku. Ini bener gerakannya lihai kayak tangan manusia beneran, kayak bener-bener nyatu sama syarafnya, seakan-akan bukan tangan robot, jadi kayak manusia pakai sarung tangan gitu. Teknologi benar-benar sangat canggih banget. AI mendobrak teknologi yang tadinya hayalan seperti itu kira-kira. Tambahan lagi tangan itu tanpa disambung kabel, bener-bener mungkin otaknya dikasih Bluetooth atau WiFi, pokoknya tangannya benar-benar sinkron dengan otaknya gitu. Bahkan pas tangannya itu diletakkan di meja, tangannya itu tetap bisa bergerak sesuai kemauan otak anak itu gitu. Yang saya harapkan gitu yang diharapkan semua orang tua muslim lainnya mengharapkan agar anak-anak muslim ini menjadi penemu sebagaimana masa kemasan Islam di masa itu gitu kira-kira. Di masa itu seperti Ibnu Firnas berani mempraktekkan teori manusia bisa terbang dengan membuat sayap yang dibuat dari kayu dan kain gitu. Terus ada tokoh-tokoh lain yang menciptakan jam, yang menemukan jam, menemukan lensa, dasar-dasar dari lensa, dan menemukan teknologi-teknologi lainnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, harapan saya komik ini membuat anak-anak Islam yang mulai mengenal teknologi, mulai bersemangat untuk menjadi penemu. Kira-kira seperti itu. Dengan anak-anak yang kelak akan menjadi penemu hebat, yang saya harapkan terinspirasi dari komik Jenny Saris, mereka akan bisa melindungi sesama muslim gitu. Menjadi para kesatria-kesatria teknologi yang akhirnya bisa membanggakan kaum muslimin. Kira-kira seperti itu. Nah, komik Jenny Saris ini kan bertemakan Islam. Apa aja unsur-unsur Islami yang ada di komik Jenny Saris gitu. Jadi unsur-unsur Islam yang ada di komik Jenny Saris ini seperti ajakan-ajakan agar tidak berputus asa gitu. Yang dalilnya ini tetap ikhtiar, tetap semangat. Yang dalilnya ini tidak meninggalkan ibadah walaupun dia seorang superhero atau orang yang sangat sibuk gitu. Dan saat ada masalah yang sangat besar semakin mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian banyak superhero luar negeri yang hadir saat di kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan akhlak mulia. Nah, itu yang membuat saya khawatir kalau sampai anak-anak muslim itu membaca detil-detil superhero luar negeri yang cukup dewasa dan tidak baik dibaca anak-anak, kira-kira seperti itu. Di masa kecil tidak ada superhero bertema Islami, itu yang saya rasakan. Saya berharap anak-anak di zaman ini bisa sukacita karena hadirnya superhero bertemakan Islam, berteknologi tinggi, mutakhir, namun membawakan akhlak mulia, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan komik Jenny Saris. Sudah episode 3, dapatkan di toko buku online dan offline. Saya saat ini sedang mengerjakan komik Jenny Saris 4 dan akan terus mengerjakan, dan semoga bermanfaat bagi anak-anak muslim. Ditunggu karya-karya yang sangat mind blowing selanjutnya, dan juga selalu memberikan inspirasi pada anak-anak muslim. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau udah ada yang baca komik Jenny Saris, tulis di kolom komentar, like, subscribe, share, dan juga semoga selalu terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.